Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah keluarga pada hari ini. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan yang hadir dalam kemuliaannya yang kekal. Angkatlah pujian untuk segala karyanya yang besar. Tunduklah dalam doa bersamanya dalam tiap pergumulan yang tengah kita alami. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka diri atas setiap permohonan doa kami. Tiada pernah terlambat pertolongan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya semua kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan ini semakin menguatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami dalam ibadah ini sebagai tanda kesungguhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bermazmur. Kita akan buka dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-129 sampai 135. Mazmur 119 ayat yang 129 sampai 135 yang menyatakan, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan mengap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 441 baitnya yang pertama. Sekalipun tak layak kepada Tuhanku, ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku.
Tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terangilah kehidupan kami melalui sabda-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami dapat diarahkan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik. Bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami dan menerima kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dalam kasih Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk kita membaca dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai yang ke-11 yang demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat bacaan pada sore hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Meskipun jemaat Roma bukan didirikan atau dibentuk oleh Rasul Paulus, namun Rasul Paulus melihat bangsa Roma telah bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Demikian juga surat ini bukan hanya disampaikan kepada jemaat Roma, namun juga kita sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Kristus, kita juga akan menerima dan mempercayai surat Rasul Paulus ini. Dimana kalau kita melihat pasal yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Rasul Paulus kepada bangsa, kepada umat yang percaya, bahwa demikian besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan. Kita merasakan bahwa kita sebagai orang berdosa yang tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Namun karena kasih sayang Tuhan, Tuhan telah menyerahkan jiwa raganya di kayu salib, meskipun kita masih dalam berdosa. Orang yang lemah,
orang yang menjalankan kedurhakaan kita. Kalau kita sebagai orang percaya, mungkin akan menjadi tanda tanya bagaimana Tuhan mengasihi kita dalam seluruh kehidupan kita. Ternyata dalam kita masih berdosa, Tuhan telah mengasihi dalam kehidupannya dengan menyerahkannya jiwa raganya di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan dia bangkit dari arang mati. Inilah yang diimani bagi kita sebagai orang percaya. Namun apakah semua itu bisa kita terima dengan pengorbanan Tuhan Yesus karena kita masih lemah dan durhaka ini? Kita melihatnya dalam kehidupan kita secara iman, memang kita percaya Yesus telah bangkit dan telah menyelamatkan kehidupan kita. Inilah dasar iman kita. Namun sebagian kita masih ada yang perlu tanda tanya. Apakah ya kita yang lemah ini, kita yang belum bertobat, harus mendapatkan kasih daripada Tuhan dengan keselamatan yang asal daripada Tuhan? Inilah yang menjadi tanda tanya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Bagaimana kita terjadi sebagai orang berdosa untuk mendapatkan keselamatan? Kita melihat bacaan kita dari ayat 8 sampai 9. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka-Nya. Inilah kasih Tuhan yang diperlihatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Ini yang harus dilakukan. Apakah itu yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita melihat kenyataan bahwa kita sebagai orang-orang yang berdosa secara pikiran manusia, bagaimana kita orang-orang yang lemah dan berdosa ini mau mendapatkan kasih daripada Tuhan karena kita masih belum bertobat. Ini yang dialami secara manusia. Kalau kita berpikir secara manusia, apakah perlu kita masih harus bertobat? Karena kasih Kristus sudah kami alami dengan kematian Kristus di kayu salib. Ini akan menjadi tanda tanya, yang akan menjadikan tanda tanya dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang belum yakin bahwa Kristus mati untuk keselamatan umat manusia. Apakah ini yang harus kami alami? Karena kita sudah berdosa, namun Tuhan tidak melihat apakah kita sudah bertobat atau belum. Namun karena kasih-Nya Kristus menyambung seluruh kehidupan kita untuk mendapatkan keselamatan bagi kita semua. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7, baiklah orang-orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita sebab memberikan pengampunan dengan limpahnya. Apakah yang dikatakan Yesaya ini masuk akal? Ini akan sering menjadikan tanda tanya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita orang-orang berdosa, masih ego kita masih dikuasai oleh kemanusiaan kita. Bukan karena iman kita bertumbuh, namun keegoan kita yang muncul. Sehingga kita
percaya bahwa kita diselamatkan harus lebih bertobat terlebih dahulu. Namun kenyataan dalam surat Rasul Paulus ini, kita sudah mendapatkan kasih meskipun kita masih lemah dalam dosa kita. Lemah dalam iman. Ini yang sering menguasai dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kita dinyatakan di ayat 6, kita sebagai orang durhaka. Apa yang dikatakan orang durhaka? Orang yang melawan perintah. Kalau kita dalam kehidupan duniawi, perintah dari atasan, perintah dari orang tua. Kalau kita dasar secara iman, durhaka kita melawan perintah daripada Allah. Kita tidak layak untuk menerima kasih-Nya. Namun kalau kita melihat pasal yang ayat ke-7, sebab tidak semudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Inilah gambaran karena kasih Kristus bukan melihat kita benar atau baik dalam segala perbuatannya, tapi benar dan baik itu untuk menerima keselamatan itu karena kasih, karena Kristus yang senantiasa mengasihi dalam kehidupan manusia. Ini yang harus kita imani dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga meskipun kita masih belum bertobat, namun kasih Kristus sudah boleh kita genggam untuk keselamatan umat manusia. Ini yang harus diakui secara iman. Karena dikatakan, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-anaknya. Padahal kita masih seteru karena dosa kita, masih bermusuhan dengan Allah karena kedurhakaan kita. Namun Allah sudah mengasihi dengan menyerahkan anaknya di kayu salib dengan kematiannya. Apalagi kita yang sudah diperdamaikan dengan Kristus yang telah disalib ini, maka kita akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Ini yang harus kita akui secara iman, dan kita harus pegang dalam seluruh kehidupan kita. Karena dengan itu, maka dari itu kita sebagai orang-orang percaya akan menumbuhkan, akan merasakan bahwa Kristus yang telah menyerahkan jiwa raganya di kayu salib dan bangkit, itu harus diyakini dari hati yang paling dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita senantiasa di dalam bimbingan daripada Tuhan. Hari lepas hari kita akan dituntun dalam kehidupan kita, baik dalam segala tantangan maupun dalam segala pergumulan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita akan mendapatkan tuntunan daripada Tuhan, karena hidup kita sudah dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan telah hidup dalam seluruh kehidupan kita. Ini yang harus kita megahkan sebagai orang-orang percaya, karena janji Kristus dalam mengasihi kehidupan manusia tidak akan pernah diingkari. Inilah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu yang sudah dijanjikan, bukan hanya kepada jemaat di rumah, tapi kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah mendapatkan keselamatan. Itu yang harus kita pegang dalam seluruh kehidupan kita. Karena Yesus tetap memelihara dan menjaga kehidupan kita. Ia akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus melakukan karena punya kuasa yang besar dalam seluruh ciptaannya di dunia ini, termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Terlebih karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan,
maka Tuhan tak akan memalingkan wajah-Nya dari hadapan kita. Selamat menikmati dan sukacita dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan sukacita dan berkat yang besar atas hidup kita yang senantiasa mengandalkan kasih Kristus. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpaiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Karena kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi dalam seluruh kehidupan kami. Meskipun kami sebagai orang-orang berdosa telah Engkau selamatkan. Kiranya Tuhan akan juga melindungi dan memimpin kita. Tuhan yang telah menyelamatkan bagi seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, untuk kami tetap dewasa dalam iman kami, untuk kami memegang teguh untuk keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus, Allah sumber keselamatan bagi seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup kami senantiasa hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman karena Kristus yang telah menjaga dan memelihara seluruh kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, demikian juga kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing dengan seluruh keberadaan dan seluruh kehidupan kami. Di dalam kehidupan keluarga, banyak sekali tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, baik dalam masalah ekonomi, dalam menghadapi kehidupan kami dengan suasana yang saat ini tercekam oleh penyakit corona ini Tuhan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam kehidupan sosial, kami senantiasa terbatas. Ya Allah Bapa kami, kiranya Tuhan tetap jaga perlindungi dalam kehidupan keluarga kami masing-masing dengan kekuatan dan kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami bisa
mendapatkan terang dalam hati berikan kami untuk setiap langkah kehidupan kami bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan dan perlindungan daripada Kristus Yesus Tuhan dan Jemaat kami. Demikian juga gerejamu dengan segala pelayanannya di dalam kami beribadah, baik secara tatap muka maupun secara online di rumah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami semua. Kiranya pelayanan yang boleh kami lakukan di gerejamu, kita semua sama-sama menerima berkat yang asal dari Tuhan, sehingga akan menumbuhkan kedewasaan iman percaya kami sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau pilih untuk melaksanakan kehidupan kami bersama-sama dengan Kristus. Demikian juga kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau mengetahui akan segala usaha yang telah dilakukan kepada saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan tilik mereka, Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya perawatan yang boleh dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh dokter maupun para medis, kiranya Tuhan juga akan memberkati semuanya, sehingga semua itu akan menjadi sarana kesembuhan. Berkatlah makanan maupun minuman maupun obat-obatan yang telah diberikannya untuk sarana kesembuhan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkatinya. Demikian juga kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini berdampak masalah ekonomi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menopang dan berikan jalan keluar yang terindah bagi seluruh kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dalam masalah ekonomi, Tuhan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga pergumulan yang kami hadapi, Tuhan akan lepaskan karena Kristus yang telah mengasihi dan keyakinan kami yang boleh kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian juga kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang dalam menghadapi dengan wabah COVID-19 yang saat ini dilakukan. Demikian juga dalam mempersiapkan vaksin oleh pemerintah. Demikian juga pendistribusiannya. Kiranya vaksin yang akan dilakukannya, baik pendistribusian boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga umat-Mu yang saat ini dalam ketakutan untuk menerima vaksin. Tuhan, buka mata mereka, sehingga mereka pun akan menerima dengan penyerahan diri kepada-Mu. Karena Tuhan yang akan berikan kekuatan dan keberanian untuk kami bisa menerima vaksin ini untuk keselamatan kami pribadi lepas pribadi. Ini yang diusahakan karena Engkau telah memakai tangan pemerintah untuk melepaskan kami dari wabah corona ini, Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha yang akan dilakukannya ini, Tuhan. Demikian juga kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kita juga akan berkati para pemimpin, mulai Bapak Presiden, para menteri, kepala daerah, sampai pimpinan kami di lingkungan kami masing-masing daerah. Baik di Muspika, di Lawang ini, Tuhan. Demikian juga di mana RT RW yang senantiasa melindungi dalam seluruh kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan memberkatinya. Sehingga semua itu boleh dijalankan dengan senantiasa takut akan Kau. Sehingga kejujuran akan boleh kami alami dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan Allah Bapa kami, inilah Tuhan doa sembahyang kami yang sempurna. Tuhan mendengarkan doa-doa kami dan ungkapan syukur kami ini yang semua kami minta dan kami alaskan hanya kepada-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang cukupnya, dan ampun akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 82 bait yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa di surga, apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah hasil dari pemberian tangan-Mu. Jika kami saat ini membawa persembahan syukur, maka tentu jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kiranya persembahan ini dapat dikuduskan untuk digunakan dalam pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengarkanlah amal pengutusan. Hiduplah dalam tuntunan hikmat Tuhan dan jadilah bijaksana ketika menjalani hidup setiap hari. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus akan menjaga dan menuntun kehidupan kita
yang senantiasa mengandalkan Dia sampai selama-lamanya.